Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Budidaya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pembuatan prebiotik. Sebelum saya masuk pada teknik pembuatan prebiotik, saya akan menjelaskan tentang prebiotik. Prebiotik merupakan mikroorganisme hidup yang dapat membentukkan inangnya. Yang dimaksud inang di sini adalah di mana pemberian mikroorganisme prebiotik dapat meningkatkan hasil dan kualitas pada budidaya ikan. Prebiotik juga sering disebut sebagai bakteri, baik karena sesuai dengan fungsinya. Budidaya ikan dengan sistem memanfaatkan limbah organik menjadi pakan alami untuk ikan. Pada proses pembenihan limbah organik menjadi pakan alami tentu membutuhkan bantuan bakteri. Nah, bakteri tersebut dapat diperoleh dari prebiotik. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang proses pembuatan prebiotik. Proses pembuatan prebiotik meliputi persiapan alat dan bahan, pencucian alat dan bahan, pengelolaan dan pencampuran bahan dan pengemasan. 2. Permasalahan yang sering timbul dalam pembuatan prebiotik adalah lamanya perkembangan bakteri untuk proses fermentasi. Masalah tersebut dapat diatasi dengan beberapa cara, yaitu mengkondisikan seluruh pembuatan prebiotik dalam kondisi aseptik, karena apabila terdapat kontaminasi dalam proses pembuatan prebiotik, proses metabolisme bakteri dan proses prebiotik akan tergantung dan mengakibatkan kegagalan. 3. Prebiotik yang dihasilkan memiliki ciri-ciri yaitu cairan berwarna kecoklatan, kekuningan, berbau alkohol, dan berbunyi seperti gas apabila tutup kemasan prebiotik dibuka. Yang keempat, penambahan prebiotik 100 mg pakan dapat menunjukkan hasil yang maksimal. 5. Jenis bakteri yang digunakan adalah struktur bakteri, mengkondisikan seluruh pembuatan prebiotik dalam kondisi aseptik, karena apabila terdapat kontaminasi dalam proses pembuatan prebiotik, proses metabolisme bakteri, prebiotik akan tergantung dalam mengakibatkan kegagalan dalam pembuatan prebiotik. Sesuai dengan definisi yang ada, bahwa prebiotik merupakan mikroorganisme yang dikonsumsi dalam kondisi hidup dengan jumlah yang cukup serta mampu berkembang biak baik dalam saluran pencernaan. Khususnya pada sektor budidaya pada era perdagangan bebas sekarang tidak hanya terfokus pada hasil produksi semata, tetapi faktor keamanan pangan dan budidaya ramah lingkungan serta berkelanjutan mulai menjadi faktor yang penting untuk diperhatikan sesuai dengan peraturan pemerintah dan kelautan perikanan. Tentang cara budidaya ikan yang baik, maka penggunaan obat-obatan dan bahan kimia dilakukan pembatasan, khususnya pada obat antibiotik sangat dilarang untuk digunakan atau dicampurkan pada pakan ikan. Sebagai ganti pembatasan penggunaan antibiotik dalam kegiatan perikanan adalah antibiotik yang tersusun dari bahan kimia. Prebiotik merupakan mikroorganisme hidup yang sifatnya menguntungkan bagi inang serta mampu memperbaiki kualitas lingkungan. Pelatihan teknik perikanan, budidaya dan pengolahan produksi kelautan perikanan Kepanjen mencoba untuk mengembangkan berbanyak probiotik dengan menggunakan antara bahan prebiotik formulasi berbanyak probiotik sebanyak 100 liter, yaitu sesuai dengan definisi yang ada bahwa prebiotik merupakan organisme yang sesuai dengan kondisi hidup
dengan jumlah yang cukup. Poin selanjutnya yaitu tentang sosialisasi pengetahuan probiotik, yaitu di mana sebagai unsur pengobatan pada hewan terus digalakkan di kalangan peternak hewan besar. Menurut pakar dan praktis hewan besar Dr. Muklas Yasi Almasis, pada peternak harus bisa bagaimana meramu unsur herbal untuk probiotik. Probiotik ini sebagai cara cerdas peternak dalam menyehatkan hewannya di saat pandemi, karena kandungannya juga sudah diproduksi oleh perusahaan farmasi. Probiotik itu dilengkapi pengobatan yang sudah ada secara medis, yakni antibiotik dan hormonal. Di samping dua cara itu, para peternak harus mengenal probiotik, dan sebelum terjadi pandemi beberapa bulan lalu, bekerja sama dengan Balai Pembibitan di Pertan Kota Semarang, Mahlus YA yang juga menyelis perusahaan farmasi PT Eka Farmasi Semarang ini mengajak para mahasiswa PKM dan beberapa universitas di Indonesia untuk roadshow ke komunitas peternak di Semarang dan sekitarnya dalam kegiatan meramu probiotik. Unsur probiotik herbal sebagai obat alternatif hewan ternak seperti sapi penting untuk menghindari gagalan ramuannya, kata dokter hewan lulusan Universitas Surabaya ini. Unsur probiotik herbal sebagai obat alternatif hewan teknik seperti sapi, kambing, ayam, ikan, dan unggas lainnya menurut Muklas sebenarnya sama dengan unsur yang digunakan manusia. Unsur ini misalnya daun pepaya, kunyit buah-buah pepaya, buah mengkudu, kentang, jahe, dan beberapa lainnya. Selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan probiotik. Yang pertama yaitu alat. Sini alat yang digunakan yaitu ember besar hitam, jergen ukuran 10 liter, loyang. Berikutnya yaitu bahan yang digunakan. Yang pertama yaitu air bersih sebanyak 20 liter. Selanjutnya 2 butir ragi tape yang telah dihaluskan, 2 botol Yakult, molasses sebanyak 2 liter, 1 ons tepung terigu, 1 buah nanas yang sudah matang kemudian di blender dan diambil airnya saja, 2 kg dedek halus yang telah dikukus selama 30 menit, 1/4 kg kunyit, tambah 1/4 temulawak dan bawang putih 50 gram dicampur kemudian cukup dimemarkan saja. Selanjutnya yaitu cara pembuatan. Yang pertama, semua bahan dicampurkan dalam satu wadah kemudian direbus hingga mendidih. Selanjutnya disaring lalu didinginkan. 2. Larutan yang sudah didinginkan selanjutnya dimasukkan ke dalam jergen yang ditutup rapat untuk dilakukan fermentasi. 3. Simpan jergen yang berisi larutan pada tempat yang gelap dan tidak terkena sinar matahari agar proses fermentasi berjalan dengan optimal. Yang keempat, fermentasi dilakukan selama 7-10 hari dan setiap 2 hari sekali buka tutup jergen agar gas yang dihasilkan dan dalam proses fermentasi dapat keluar. 5. Setelah proses fermentasi selesai, probiotik dapat diaplikasikan langsung ke dalam kolam dengan dosis 6 ml. Selanjutnya yaitu cara pemberian probiotik pada ikan seperti lele, nila, belut, patin, gurami, dan lain-lain. 1. Probiotik dapat diberikan dengan dosis 2-3 tutup botol ke dalam kolam.
2 dapat diberikan juga pada pakan berikutnya, yaitu cara kerja prebiotik. Prebiotik merupakan bahan yang terbuat dari campuran berupa bakteri Lactobacillus dan Yersinia hasil dari fermentasi. Prebiotik ini diklaim tidak berbahaya oleh beberapa pengguna dan aman bagi ternak yang dibudidayakan karena terbuat dari bakteri baik. Cara kerja prebiotik yaitu sederhana, membantu mengurangi makanan yang dapat dicerna dengan baik oleh usus, sehingga pakan yang terserat dikonversi menjadi daging secara maksimal. Berikutnya yaitu manfaat dari prebiotik. 1. Meningkatkan nafsu makan dan pertumbuhan ternak ikan dan unggas. 2. Mempercepat waktu pemanenan dan tentunya akan mengurangi biaya pakan. 3. Mampu meningkatkan bobot ikan dan unggas. 4. Meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas ikan dan ternak agar lebih kuat menghadapi serangan penyakit dan perubahan suhu dan iklim. Sekian dari video saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.